Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kelvin Siregar di channel Kelvin Siregar dengan pembelajaran IoT. Dan di sini kita akan membuat yaitu register server atau server register yang dimana ketika kamu di luar atau ketika teman-teman di luar dan lupa apakah lampu saya sudah dimatikan atau jendela saya sudah ditutup atau belum. Di sini kalian bisa mengaturnya melalui jaringan dan itu dari luar rumah. Di video sebelumnya itu hanya berlaku untuk di dalam rumah saja. So, sini kita akan membuat rangkaian seperti di gambar. Kita akan membuat rangkaian ini yaitu di sini ada rumah 1 dan rumah 2. Dan di sini kita diberikan IP untuk setiap masing-masing router dan servernya nanti. Dan di sini yang kita butuhkan adalah server, baru central office server. Di sini ada home router. Kita butuh 2 lampu dan 2 jendela, sebuah smartphone dan sebuah BTS. Oke, lanjut kita ke router. Nah, di bagian router kita ada fast Ethernet yang dimana kalian bisa mengisinya dengan IP address yang sudah diberikan yaitu 192.168.1.1. Ini 192.168.1.1. Oke, dan di pas Ethernet 1 ini atau yang kedua itu 192.168.2.1 dengan subnet masknya itu 255 atau /24. Sama di fase Ethernet ketiga itu 192.168.3.1 dan yang terakhir yaitu 192.168.4.1. Oke, kita lanjut ke DNS dan IoT server. Oke, kita lanjut ke server ini yang di atas. Kita akan mengisi dari IP-nya sendiri yaitu kita lihat dulu kita config. Nah, di sini ada default gateway-nya tadi yaitu dari sini dari fase Ethernet 1 ke dan kita isi DNS servernya. DNS server. Dan DNS itu apa sih, Bang? DNS itu yang menampung sebuah URL atau domain ketika kalian bikin website. Nah, itu sebelum namanya misalnya kayak kelvin.com. Nah, dia itu menampung sebuah IP ya, teman-teman, sebuah alamat yang kalian kalau mengaksesnya juga bisa melalui seperti ini 192.168.1.2. Oke, kita balik lagi dan di service kita lihat juga di DNS. Nah, di DNS kita bisa tulis namanya seperti ini iot.net. Kalian bisa buat di sini dan addressnya adalah ini ya. Baru kalian save. Oke, lanjut kita ke AP1 atau access point 1. Oke, kita klik. Oke, nah di sini access point 1 sama seperti tadi untuk mengatur dari IP address, default way, default gateway, dan untuk mencantumkan DNS-nya agar terhubung ke internet kita melalui GUI. Ya, ini ada IP address-nya 192.168.2
Oke, kita lihat dulu pas ya, 192.168.2.2, dan kita lihat gateway-nya itu dari 2.1, berarti dari fase Ethernet 2. Dan di sini ada default gateway-nya, dan di sini DNS-nya yaitu DNS dari server tadi ya teman-teman. Oke, kita salahin dulu. Oh, sabar. Sebelum itu kita akan mengatur di bagian sini yaitu network name atau SSID, yang dimana untuk mengenali si access point-nya itu kita buat rumah 1. Oke, kita selesai, dan berlaku juga untuk home router yang kedua. Oke, tunggu dulu, kita buka. Oke, kita config. Oke, kita lihat di GUI. Nah, di setupnya yaitu 192.168.3.2, dan default gateway-nya itu dari sini ya teman-teman, dari fase Ethernet 3 yaitu 3.1, dan DNS-nya tetap karena dia akan terhubung dalam satu lingkup DNS. Oke, dan di sini sama seperti tadi, pengenal dari si access point-nya adalah rumah 2. Oke, kita lanjut di bagian Central Office Server. Oke, kita ke config, setting, kita ke backbone. Oke, kita lihat ini sudah, dan kita lihat kita di backbone, dan di sini kita akan mengisi IP versi 4-nya. Default gateway-nya tadi yaitu 4.1, kita isi IP-nya itu 4.2, dan ini pastinya /24 karena kalau tidak dia akan gagal ya teman-teman. Dan sama, dia memerlukan DNS-nya juga itu untuk menampungnya tadi. Dan kita ke cell tower-nya. Cell tower-nya kita isi dengan DHCP 172.16.1.1. Oke, dan ini SSID-nya yaitu Telkomsel. Di bagian ini tadi ya teman-teman, providernya Telkomsel. Oke, kita lihat dulu apakah ada yang perlu lagi. Jika tidak ada, kita lanjut ke BTS. Oke, kita lihat BTS itu ada cell tower-nya. Kita config. Maaf. Oke, kita ke cell tower ke 3G dan 4G. Oke, dan ini tetap Telkomsel ya teman-teman, namanya harus Telkomsel supaya terhubung ke si Central Office Server. Ini seperti kayak kantor Telkomsel yang terhubung dengan BTS-nya. Oke, dan seperti yang saya bilang di menit-menit sebelumnya, kita sudah mendaftarkan yaitu iot.net dengan DNS-nya itu 192.168.1.2. dan bagaimana supaya bisa si lampu 1 dan lampu ini bisa hanya terhubung ke access point si rumah 1. Pertama kita klik si light-nya. Oke, kita akan lihat dulu. Kita ke wireless. Oke, nah di bagian wireless-nya itu
ada SSID. Nah, supaya dia terhubung ke SSID si router home nomor 1, yaitu kita akan memasukkan si nama routernya itu rumah 1. Dan ini teman-teman. Dan kita akan mengisi si alamat address, mohon maaf, maksudnya address dari DNS yang menampung si websitenya, yaitu 192.168.1.2. Untuk apa sih bang kita isi itu? Yaitu untuk bisa meremote server, yang dimana si HP ini dapat meremote atau dapat sebagai pengatur dari si lampu dan si windownya teman-teman. Oke. Dan selanjutnya itu berlaku di lampu di sebelah kanan juga. Kita maksudnya lampu dan jendela ya teman-teman. Kita ke fisik. Mohon maaf, kita ke config. Kita ke wireless. Nah, SSID-nya kita isi rumah 2. Baru settingnya kita isi iot.net. Bebas teman-teman. Mau kalian isi iot.net dan alamat IP address-nya langsung itu bisa ya teman-teman. Dan misalnya kalaupun gagal atau error, nah kalian akan isi secara otomatis IP address-nya, atau kalian isi saja IP address-nya. Oke. Dan di sini ada username dan password. Bagaimana sih bang cara menghubungkannya? Mari kita lihat nanti ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke config dulu. Nah, di sini ada 3G and 4G cell 1. Nah, di sini kita akan menuliskan providernya Telkomsel. Lalu kita akan dikasih langsung sebuah DHCP atau alamat IP otomatis dari si cell towernya atau central office server agar bisa terkoneksi ke dua rumah ini. Dan di sini juga tidak ada masalah. Lalu kita ke desktop. Oke, kita ke web browsernya. Kita tunggu dulu teman-teman. Oke, kita akan menulis alamatnya tadi. Kalian bisa tulis 192.1.1.2. Mohon maaf, saya hampir lupa. Nah, atau kalian bisa nulis iot.net. Nah, gampang saja teman-teman. Kita stop dulu, kita salahin. Maksudnya kita close, bukan salahin dia. Memang kalian. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Nah, kita tulis iot.net. Enter. Nah, oke, langsung muncul. Dan tadi kita ke menu utamanya. Di window atau di light itu ada bagian IoT server. Nah, di sini ada username and passwordnya. So, apa sih gunanya itu bang? Dan kenapa sudah terisi? Nah, gunanya itu adalah kita salahkan dulu. Kita salahin yuk coba di sini. Oke. Kita gunanya itu untuk sign up ya teman-teman. Nah, ini untuk membuat si username baru dan password baru. Soalnya kita buat adalah saya. Dan di sini saya. Oke, kita create. Nah, itu akan tersimpan di mana sih bang? Si data-datanya itu dia akan tersimpan di bagian ini teman-teman. Kita ke server. Oke, kita bagian service, kita lihat
di IoT-nya. Nah, di sini sudah tersimpan nama-nama dari username dan passwordnya. Nah, oke. Karena di rumah kiri dan rumah kanan itu sama-sama menggunakan username IoT, oke, di light kiri itu IoT dan di light kanan itu IoT. Nah, kita akan menggantinya menjadi saya dan ini mohon maaf saya. Oke, kita connect. Oke, sudah connect. Kita salahin dulu dan begitu juga di jendela atau window. Ini kita buat saya, ini saya. Kita connect. Oke, sudah ya. Nah, kita salahin dulu yang ini. Oke, kita keluar dulu. Kita masuk lagi. Mohon maaf ini berulang-ulang supaya kalian lebih jelas juga maksud dari saya. Dan kita tunggu sedikit lama memang. Oke, kita buat IoT, bukan kita buat, maksudnya kita tulis iot.net. Oke, kita enter. Nah, di sini coba kita pakai yang IoT dan passwordnya IoT. Enter. Wow, salah. Mohon maaf. Kita lihat dulu. Coba kita refresh. Oke. Kita refresh. Oke. Kita IoT. Nah, di sini dia sudah terhubung dan kalau kita dim, si lampu kirinya ini nyala. Oke, si lampu kirinya ini nyala dan kalau kita on, si lampunya lebih terang. Oke, dan begitu juga untuk jendelanya, kalau kita klik dia buka, kalau kita klik dia tutup. Dan begitu juga kalau kita klik off. Nah, bagaimana sih Bang kalau di bagian kanan? Oke, kita log out dulu, kita tulis saya di username-nya dan saya di passwordnya. Sign in. Nah, di sini juga kalian akan melihat, mohon maaf, kita geser dulu. Oh, kita dim. Nah, ininya hidup, si lampunya hidup, tapi coba kita lihat ke kiri, tidak hidup ya teman-teman. Jadi dia berlaku cuma di rumah kedua. Kita klik on, dia akan terang atau lebih terang, dan di sini jendelanya akan terbuka. Oke, sekian saja video untuk hari ini. Mohon maaf kepanjangan dan mungkin bertele-tele bagi teman-teman. Jika ada masukan atau kritik dan saran, bisa langsung di kolom komentar ya teman-teman.